Bab 2551. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Makino, ayo pergi. Roh primordial dari tetua agung melarikan diri, tidak meneriaki Lu Chen, tetapi mendesak Mu Ye untuk melarikan diri. Lu Chen berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, tetapi kekuatannya sebenarnya melampaui alam surga, jangan tertipu olehnya, jangan ikuti dia. Mati. Sebelum roh primordial penatua agung dapat menyelesaikan kata-katanya, ada minuman dingin dari Lu Chen, dan pisau tangan menyertai minuman dingin tersebut. Peng, pisau tangan jatuh, jiwa hancur, dan abunya musnah. Puncak abadi telah jatuh. Tetua agung telah memanipulasi di belakang layar, secara langsung menggunakan Lu Chen sebagai pion, dan menggunakan Lu Chen untuk menyerang Siabulai, tetapi akhirnya menyinggung orang yang tidak boleh terprovokasi, dan malah dibunuh oleh Lu Chen Kang. Bisakah keturunan 9 naga terprovokasi begitu saja? Giliranmu, apa-apaan ini, di mana orang-orangnya? Lu Chen membunuh tetua agung, dan segera berbalik, siap membunuh Mu Ye, tetapi menemukan bahwa Mu Ye telah pergi. Saat kamu membunuh tetua agung, Mu Ye melarikan diri. Siabulai berkata dengan hati-hati. Hanya bercanda, tetua agung dan dia berada pada level yang sama dan level kekuatan tempur yang sama. Lu Chen meninju tetua agung yang telah mengaktifkan penglihatannya sepenuhnya tanpa membuka penglihatannya. Dengan kekuatan yang begitu kuat, tidak bisakah dia merasa takut? Yang lebih menakutkan lagi adalah Lu Chen masih berada pada tahap awal keabadian, sementara dia dan sesepuh berada di puncak keabadian. Dari mana asal mula Lu Chen yang diminta Duan Yingjun untuk ditahan, dan mengapa dia begitu mesum? Kungfu Tiangang Void merusak pembuluh darahnya sendiri dan melemahkan kekuatannya sendiri. Ini jelas merupakan teknik yang merugikan diri sendiri. Mengapa Lu Chen berlatih Kungfu Tiangang Void? Tidak hanya dia tidak melemahkan kekuatannya, tetapi dia juga tak terkalahkan pada level yang sama, dia benar-benar melihat hantu. Sejak Lu Chen memasuki Xuanlei Xianmen, dia tidak pernah mengeluarkan visi, dan dia tidak tahu bahwa Lu Chen adalah keturunan 9 naga. Apalagi dia hanya memantau pergerakan Lu Chen, tapi tidak memata-matai kultivasi Lu Chen. Dia selalu mengira Lu Chen sedang berlatih Kungfu Tiangang Void. Alasan mengapa dia berpikir demikian juga sangat sederhana. Jika dia tidak berlatih seni Void Tiangang, bagaimana Lu Chen bisa meningkatkan wilayahnya begitu cepat dalam waktu sesingkat itu? Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa 9 naga Guyi Jue, keterampilan khusus dari pewaris 9 naga, dapat meningkatkan wilayah seseorang dengan cepat. Selama ada lingkungan budidaya yang unggul, kecepatan peningkatannya tidak kalah dengan Kungfu Tiangang Void, atau bahkan lebih cepat. Karena itu, dia mulai kesulitan memahami rencana tuannya untuk membesarkan Lu Chen di penangkaran. Jika Lu Chen adalah bakat yang ingin dikembangkan oleh Sang Master, maka Sang Master akan memiliki bawahan yang sangat kuat. Tetapi Sang Master menyerahkan Kungfu Tiangang Void kepadanya dan memintanya untuk membiarkan Lu Chen melatih keterampilan menghancurkan diri ini. Jelas sekali bahwa Sang Majikan menipu Lu Chen, dan itu juga menunjukkan bahwa Lu Chen adalah musuh sang majikan. Namun, kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Lu Chen melalui terobosannya hari ini juga menunjukkan bahwa Tiangang Void Art mungkin tidak efektif melawan Lu Chen. Begitu Lu Chen besar nanti, majikannya akan mendapat masalah. Dia harus memberitahu majikannya, mengingatkan majikannya untuk menyelesaikan Lu Chen sesegera mungkin, dan tidak membiarkan Lu Chen pergi. Tidakkah kamu akan mencegat Mu Ye jika dia ingin melarikan diri? Lu Chen tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Siabulai. Sekarang setelah Mu Ye melarikan diri, dia sangat kesal, dia menanyai Siabulai tanpa ampun, dan akan merobek wajahnya dengan Siabulai. Kamu memenggal kepala tetua agung, kepala sekte senang, dan membiarkan Mu Ye melarikan diri tanpa memperhatikan. Siabulai berhenti sejenak, lalu menjelaskan, Mu Ye juga telah memasuki puncak keabadian surgawi, yang sebanding dengan alam kepalaku. Bahkan jika kepalaku mengetahui bahwa dia telah melarikan diri tepat waktu, akan sulit untuk menghentikannya. Mu Ye tidak boleh berani tinggal di Xianmen, kemana dia akan melarikan diri. Lu Chen menekan amarahnya dan bertanya seperti ini. Tuannya juga tidak tahu. Mu Ye sendirian dijemput oleh tetua agung. Dia selalu menghormati tetua agung dan jarang berkomunikasi dengan kepala sekte. Kepalaku tidak mengetahui situasi spesifik Makino. Bagaimana aku bisa mengetahui keberadaannya? Bagaimanapun, untunglah orang pemberontak ini meninggalkan sekte peri ini. Kata Siabulai, itu hal yang baik bagimu, tapi itu buruk bagiku.
Wajah Lu Chen dingin, dan dia berkata, aku paling benci orang mesum. Jika orang seperti itu tidak mati, mereka adalah bencana. Makino membidik Waner dan Ming Yue, menyinggung tabu Lu Chen, dan Lu Chen bersumpah untuk membunuh orang ini. Hanya karena Xia Bulai adalah seorang idiot yang mengacaukan perintah pemenggalan kepala Lu Chen dan membiarkan Mu Ye melarikan diri, Lu Chen akan menjadi hantu jika dia tidak melampiaskan amarahnya pada Xia Bulai. Sejak dia bertemu Xia Bulai, Lu Chen tahu bahwa Xia Bulai sedang merencanakan sesuatu yang salah. Dia curiga Xia Bulai ada hubungannya dengan Duanlong Xianmen, dan dia tidak berniat melepaskan Xia Bulai. Sekarang, energi abadi Xianlei dengan kemurnian tinggi yang kosong telah habis, dan tidak ada yang patut dikenang tentang Xuanlei Xianmen, jadi dia bisa menepuk pantatnya dan pergi. Energi abadi di puncak gunung Xuanlei juga cukup murni, dan konsentrasi energi abadi masih beberapa kali lipat dari lereng gunung, tetapi Lu Chen melangkah ke alam surga, alam telah meningkat, dan energi abadi di gunung tidak dapat lagi memenuhi permintaan tersebut. Bahkan jika dia tidak membunuh tetua agung hari ini, dan tidak memperlihatkan kekuatan tempurnya, Lu Chen masih akan bertarung dengan Xia Bulai. Mu Ye melarikan diri seperti ini, dan aku tidak tahu harus kemana, dan aku tidak tahu kemana harus memburu. Xia Bulai menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Lu Chen dengan gembira, kamu memenggal kepala sesepuh dan mengusir Mu Ye. Kepala sekte tidak lagi harus dipaksa turun tahta, dan sejak itu duduk kokoh di Xuanlei Xianmen. Dengan kepala sekte, kalian murid istimewa tidak akan. Anda akan dikeluarkan dari pintu, dan Anda dapat terus berlatih di pintu peri ini. Petik 2. Penatua Agung bertarung dengan Anda, tetapi menggunakan saya sebagai pion pergi. Lu Chen berkata dengan ringan. Lu Chen, Master Sekte ini dapat terus menjabat sebagai Master Sekte, kamu berhutang banyak padaku. Xia Bulai tertawa, dan berkata lagi, jadi, pemimpin sekte ini ingin menghargai perbuatan baik. Jika Anda ingin mengatakannya secara langsung, Master Sekte ini pasti akan memenuhi kebutuhan Anda. Lu Chen hendak memutuskan apakah Xia tidak akan datang, tetapi sekelompok orang berlari menuruni gunung dan mengganggu permintaannya. Pemimpinnya adalah wakil kepala, dan muncul bersama sekelompok tetua. Mereka semua berasal dari pihak Xia Bulai. Sebelumnya, Xia Bulai, Tetua Agung, dan Mu Ye bertarung dalam kegelapan di medan perang tiga makhluk surgawi puncak. Mereka tidak berani datang membantu, dan tidak ada yang mau datang untuk mati. Sekarang situasi keseluruhan telah diputuskan, Tetua Agung terpesona oleh pukulan Lu Chen, Mu Ye sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri untuk hidupnya, dan posisi Xia Bulai menjadi stabil, jadi mereka tentu ingin berlari untuk memanfaatkannya, kesempatan ini untuk menyanjung Xia Bulai. Tuan, Makino terlalu kuat, kita tidak bisa menghentikannya, biarkan dia kabur. Wakil kepala berkata dengan malu-malu. Sekelompok idiot, jika kamu menyeret Mu Ye tidak akan bisa melarikan diri. Xia Bulai memarahi dengan tidak puas. Selamat kepada ketua sekte, Anda telah membersihkan momok dari tetua agung, dan mengusir pemberontakan Mu Ye. Sejak itu, Xuanlei Xianmen telah kembali ke perdamaian, dan tidak akan ada lagi perselisihan sipil yang melemahkan kekuatan Xianmen ini. Wakil kepala tidak menjawab topik Xia Bulai, tetapi mengubah topik, dan memberi selamat kepada Xia Bulai sambil tersenyum. Selamat kepada kepala, semua sesepuh sangat berpengetahuan dan memberi selamat secara serempak. Penatua Agung sudah mati, tapi dia punya beberapa antek. Pergi dan tangkap orang-orang itu, bunuh mereka yang harus dibunuh, usir mereka yang harus diusir, sekte peri ini membutuhkan lingkungan yang benar-benar tenang. Atas ucapan selamat dari bawahannya, Xia Bulai sangat membantu, namun agar tempat duduknya lebih aman, ia terus memesan seperti ini. Mematuhi, wakil kepala menjawab, dan segera membawa orang-orang pergi untuk melenyapkan antek-antek tetua agung yang tersisa. Oke, ayo kita mulai bisnisnya, apa yang kamu inginkan? Xia Bulai masih ingat apa yang dia katakan sebelumnya, jadi dia bertanya lagi pada Lu Chen. Aku ingin tahu apa hubungannya sekte naga patah denganmu. Lu Chen bertanya langsung, ekspresi Xia Bulai sedikit berubah. Gerbang abadi naga rusak, ini adalah gerbang abadi agung yang sebenarnya. Gerbang abadi Duanlong berada di Zuzhu, terlalu jauh dari Yingzhou, dan levelnya terlalu tinggi. Gerbang abadi Xuanlei tidak dapat dipasang, dan kedua gerbang abadi tidak ada hubungannya satu sama lain. Xia Bulai berkata sedikit tidak wajar. Jangan main-main denganku. Aku tidak bertanya tentang hubungan antara Xuanlei Xianmen dan Duanlong Xianmen.
Aku bertanya tentang hubunganmu dengan Duanlong Xianmen. Lu Chen berkata dengan dingin. Kultivasi tuanku saja tidak cukup, itu tidak ada hubungannya dengan Duanlong Xianmen. Kata Xia Bulai. Tidak, sudah. Aku sudah lama tidak berada di alam abadi, dan aku tidak punya banyak musuh, tapi bukan tanpa mereka. Salah satu pendukung musuh adalah Duan Suiliu, kakak laki-laki Duanlong Xianmen. Anda pasti dikirim oleh Duan Suiliu untuk merekrut saya ke Xuanlei Xianmen dan mengawasi saya. Lu Chen membalas. Tidak ada yang seperti itu, kecuali Anda menunjukkan bukti, jangan memfitnah kepala. Xia Bulai berpura-pura marah dan berkata, aku tidak punya bukti, tapi aku tahu kamu memang punya bukti. Kata Lu Chen, tidak ada bukti, tolong jangan membuat tebakan sembarangan, dan jangan mencoreng kepala ini. Xia Bulai memasang ekspresi marah, dan mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Jika kamu tidak percaya pada Master Sekte ini, maka kamu dapat meninggalkan Xuanlei Xianmen dan jangan terus berlatih di sini. Tentu saja dia tidak ingin Lu Chen pergi, tetapi Lu Chen terlalu pintar dan sudah mencurigai hubungannya dengan Duanlong Xianmen, jadi dia tahu bahwa dia tidak bisa mempertahankan Lu Chen, jadi sebaiknya dia membiarkan Lu Chen pergi dengan sukarela. Dalam situasi saat ini, jika Lu Chen terus tinggal di Xuanlei Xianmen, itu akan menjadi ancaman bagi hidupnya. Kekuatan Lu Chen terlalu kuat, bahkan tetua agung pun bisa dibunuh begitu saja, bukankah mudah untuk membunuhnya? Xuanlei Xianmen selalu memiliki gaya yang lemah memakan yang kuat. Yang kuat tidak membutuhkan bukti, tetapi yang lemah membutuhkannya. Antara kamu dan aku, kamu agak lemah, dan kamu masih meminta bukti padaku. Bukankah itu tidak masuk akal? Tidak apa-apa jika kamu ingin aku pergi, tetapi kamu harus menjelaskan masalah Duanlong Xianmen dengan jelas, dan kemudian kamu dapat mengirim aku, dewa ini, pergi. Lu Chen tersenyum, dan berkata, Tuan Xia, pernahkah Anda mendengar kebenaran bahwa mengundang dewa itu mudah, tetapi sulit untuk memberikannya? Xia Bulai sangat kesal dengan Lu Chen hingga dia bahkan tidak bisa marah. Jika itu orang lain, dia pasti sudah menamparnya lebih awal, langsung menghancurkan orang itu hingga berkeping-keping. Tapi sekarang sayap Lu Chen sudah mengeras dan kekuatan tempurnya kuat, bagaimana dia bisa membunuh Lu Chen? Ditembak mati oleh Lu Chen hampir sama. Katakan, orang-orang dari Duanlong Xianmen mengirimmu untuk merekrutku ke dalam Xuanlei Xianmen, apa niatnya? Ceritakan semua yang kamu tahu, dan mungkin aku akan melepaskanmu. Jika tidak, Lu Chen melihat ke puncak gunung, melihat guntur surgawi mengamuk di atas, dan berkata, di puncak gunung, ada guntur surgawi, makhluk abadi tingkat rendah tidak dapat menahan guntur surgawi, dan kamu akan dihancurkan oleh guntur surgawi sampai tidak ada yang tersisa. Kalimatnya masih sama, saya tidak kenal siapapun dari Duanlong Xianmen. Xia Bulai bertekad untuk tidak mengkhianati Duan Yingjun, dan berkata dengan tegas, ada 10 gerbang abadi di Yingzhou, dan Xuanlei Xianmen adalah salah satunya. Ini terhubung dengan 9 sekte abadi lainnya. Jika Anda membunuh saya, 9 sekte abadi lainnya sekte pasti akan meminta pertanggungjawaban Anda. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Anda tidak dapat menahan serangan gabungan dari 10 sekte besar abadi. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte abadi hanyalah puncak dari yang abadi di depanku ada sekelompok semut, itu bukan masalah. Lu Chen mencibir, dan bertanya lagi, terlebih lagi, jika kamu mati, maka itu tidak ada gunanya. Apakah menurutmu sekte abadi lainnya akan membela orang mati? Kepala 9 sekte besar abadi memiliki hubungan baik dengan kepala ini. Bahkan jika kepala ini mati, mereka akan membela kepala ini. Kata Xia Bulai dengan wajah tegas. Di depan Lu Chen, dia juga sangat tidak berdaya, dan telah menempatkan dirinya pada posisi yang sangat lemah. Lu Chen jelas merupakan musuh yang tampan, dia tidak ingin mengkhianati tuannya, hanya itu yang bisa dia lakukan. Oke, coba kulihat, setelah kamu mati, akankah aku diburu oleh 10 sekte besar abadi? Melihat Xia Bulai memiliki sikap tegas dan menolak menceritakan tentang Duanlong Xianmen, Lu Chen tahu bahwa akan sulit untuk mengeluarkan sesuatu dari mulut Xia Bulai, jadi dia meraih Xia Bulai. Bertarung denganmu, tapi Xia Bulai telah dipersiapkan sejak lama, penglihatannya terbuka, dan ada pedang peri tambahan di tangannya, dan dia menusuk ke belakang. Pedang itu tidak menghadap cakar Lu Chen, tidak menghalangi serangan Lu Chen, tetapi langsung menembus perut Lu Chen, ingin mati bersama Lu Chen. Pengadilan kematian, Lu Chen mengerutkan kening, memutar tangannya dengan tajam, dan meraih ke bawah,
tepat pada waktunya untuk menangkap pedang yang menusuk itu. Retakan, genggaman Lu Chen hanyalah kekuatan genggaman biasa, bukan Miesikuan. Kekuatan dan kekuatannya tidak tinggi, dan dia tidak bisa menangkap kekuatan pedang lawan sama sekali. Sebaliknya, dia ditebas oleh pedang peri lawan dan terus menusuk miliknya, perut. 5 naga bertarung. Dalam keputusasaan, Lu Chen tidak sempat mengayunkan Miesikuan, dan segera memanggil 5 naga untuk bertarung dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, ada suara nyanyian naga di Xuanlei Xianshan, dan 5 urat naga keluar, mengelilingi Lu Chen. Pada saat itu, 5 naga totem muncul di mata Lu Chen, tatapannya seperti kilat. Pada saat itu, kekuatan Lu Chen meroket, auranya melonjak, dan cengkeramannya langsung menjadi lebih kuat. Pada saat itu, pedang peri Siabulai mencapai setengah inci dari perut Lu Chen, dan dia tidak bisa menembusnya lagi. Pada saat itu, ada tamparan dari pedang peri, dan Lu Chen meraihnya dan mematahkannya di tempat. Kamu, penglihatanmu ternyata 5 naga. Kamu, apakah kamu keturunan legendaris 9 naga? Pada saat itu, Siabulai melihat kelima urat naga di samping Lu Chen, dan lupa bahwa pedang peri telah patah, tetapi mengalami keterkejutan yang tak ada habisnya. Pada saat itu, Siabulai akhirnya mengerti mengapa sang guru ingin menahan Lu Chen, dan mengapa dia memaksa Lu Chen untuk berlatih Kung Fu Tiangang Void. Hanya setelah melihat penglihatan Lu Chen barulah dia mengetahui niat tuannya. Ternyata Lu Chen adalah keturunan 9 naga. Keturunan 9 naga di dinasti masa lalu semuanya adalah eksistensi yang melanda negeri dongeng, bahkan lebih kuat dari kekuatan super. Namun keturunan 9 naga yang belum dewasa tetaplah seekor semut yang mudah dibunuh. Tuannya Duan Yingjun jelas tidak ingin membunuh seekor semut, melainkan ingin membunuh keturunan 9 naga dengan level tertentu, agar ia bisa terkenal di seluruh negeri dongeng. Karena kamu tahu bahwa aku adalah keturunan 9 naga, maka segera ceritakan padaku tentang Duan Long Xianmen, dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Lu Chen meraih Siabulai seolah-olah sedang membawa ayam, dan berkata dengan dingin, Duan Long Xianmen memintamu untuk merekrutku ke Xuanlei Xianmen. Selain mengawasiku, apa tujuannya? Aku bisa mati, tapi aku tidak akan mengkhianati tuanku. Siabulai tahu bahwa dia bukanlah lawan Lu Chen, dan juga tahu bahwa kematiannya sudah dekat, jadi wajahnya menjadi pucat, tetapi dia lebih baik mati daripada menyerah, dan sangat setia kepada Duan Yingjun. Pemilik, siapa tuanmu? Apakah airnya terputus? Lu Chen bertanya. Setelah aku mati, tuanku mungkin tidak akan membalaskan dendamku, tapi 10 sekte abadi besar pasti akan membalasnya. Kata Siabulai dengan wajah dingin. Jika tetua agung membunuhnya dan menjadi kepala sekte, itu akan menjadi perselisihan internal di Xuanlei Xianmen, dan 9 sekte abadi lainnya akan mengakui bahwa sesepuh adalah kepala Xuanlei, dan tidak mungkin membalas dendam pada Siabulai. Tapi berbeda ketika Lu Chen membunuhnya. Lu Chen tidak memiliki prestise, alam rendah, tidak memiliki dasar di Xuanlei Xianmen, dan tidak ada yang mendukungnya, dan dia tidak akan dikenali oleh 9 sekte abadi lainnya. Sangat mustahil untuk menggantikannya sebagai kepala Xuanlei. Kepala Xuanlei terbunuh, dan 9 sekte abadi yang bersatu dalam satu cabang harus bertanggung jawab. Pada saat itu, 9 gerbang besar abadi, bersama dengan gerbang abadi Xuanlei, akan mengirimkan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk memburu dan membunuh Lu Chen. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, dia akan mati. Adapun tuannya, dia tidak berani berharap terlalu banyak. Level Duan Yingjun terlalu tinggi, dan dia memiliki tujuan yang lebih tinggi untuk Lu Chen. Jadi dia tidak akan datang ke sini untuk membunuh Lu Chen hanya untuk membalaskan dendamnya. Jadi, dia diam-diam menyekat cincin biru di jarinya untuk menghilangkan batasannya, dan hendak meninggalkan pesan di cincin itu dengan perasaan spiritualnya, tetapi diganggu oleh peningkatan kekuatan Lu Chen yang tiba-tiba. Pada saat itu, kekuatan genggaman Lu Chen melonjak, benda angkasanya akan meledak, rasa sakit genggamannya sangat menyiksa, 3 jiwanya lenyap dan 7 jiwanya lenyap, dan genggamannya membuatnya tidak mampu mengerahkan kesadaran spiritualnya untuk merekam suara. Beri kamu 1 kesempatan terakhir, atau mati jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Lu Chen berkata dengan dingin. Jangan pernah berpikir. Siabulai tampak bertekad, tetapi hanya menjawab dengan 2 kata. Lu Chen tidak memberinya kesempatan lagi, dan cengkeramannya tiba-tiba meningkat. Ledakan. Siabulai bahkan tidak sempat berteriak. Tubuh peri ditangkap dan meledak di tempat, berubah menjadi kanopi berdarah, dan benda-benda di tubuhnya berserakan dan ditembak,
salah satu cincin biru dengan kekuatan peri, mengenai setitik tanah, dan jatuh ke tanah sebanyak 3 kali suami. Orang yang membunuhku, Lu Chenye, 10 Dewa Agung akan membalaskan dendamku. Roh primordial melarikan diri, mengaum dengan marah. Menghancurkan, Lu Chen menunjuk dengan jarinya, menghancurkan Yuanshan menjadi beberapa bagian. Masalah di sini sudah selesai, Xuanlei Xianmen tidak bisa tinggal di sini lagi, ayo pergi. Lu Chen dengan santai membersihkan medan perang, mengambil beberapa cincin luar angkasa, lalu memberi isyarat kepada semua orang di Legiun, dan kemudian berjalan ke belakang lereng Gunung Xuanlei. Ada jalan rahasia ke sana, dan dia bisa diam-diam meninggalkan gerbang peri Xuanlei. Namun, Lu Chen tidak menemukan cincin biru itu terkubur 3 kaki di dalam tanah. Tidak lama setelah Lu Chen pergi, wakil kepala memimpin sekelompok tetua dan kembali. Alasan mengapa mereka kembali adalah karena mereka mendengar suara nyanyian naga dari lereng Gunung Xuanlei, yang sangat tidak biasa. Tidak pernah ada naga di Xuanlei Xianshan, jadi bagaimana bisa ada nyanyian naga? Jadi, mereka ingin kembali dan melihat apa yang terjadi pada Xia Bulai. Namun, mereka tidak melihat Xia Bulai, atau Lu Chen, bahkan 5.000 murid khusus, bahkan tidak ada satu sosok pun. Hei, ada genangan darah segar di sini, tulang dan daging patah ada di mana-mana, dan ada juga jubah guntur yang compang camping. Tidak, jubah Xuanlei itu milik kepala, mungkinkah kepalanya dibunuh? Ada pedang patah di sini. Ini pedang tuannya. Pasti ada perkelahian di sini. Cepat periksa noda darah baru itu. Apakah itu kepala sekte atau yang lebih tua? Para tetua menemukan banyak hal baru, dan mereka sedikit panik. Tidak butuh waktu lama hingga kepanikan mereka menjadi kenyataan. Mereka memeriksa bahwa tumpukan daging segar itu berasal dari Xia Bulai, dan pemimpin mereka meninggal. Xia Bulai diledakkan oleh seseorang, dan dia bahkan tidak bisa melihat jiwanya, jadi dia pasti tersesat. Siapa yang membunuh kepalaku Xuanlei Xianmen? Wakil kepala sangat marah. Lu Chen sudah pergi, begitu pula ribuan orang yang mengikutinya. Lu Chen adalah tersangka terbesar. Ini bukan lagi kecurigaan, dan pasti Lu Chen yang melakukannya. Temukan Lu Chen dan bunuh dia untuk membalaskan dendamnya. Apakah kamu tidak bangun? Kekuatan tempur Lu Chen yang menyimpang, bisakah kita membunuhnya? Ini hampir seperti kita dibunuh. Kita tidak bisa membunuh. Ada 9 sekte abadi lainnya. 10 sekte abadi kita selalu memiliki tradisi membantu satu sama lain. Jika satu sekte abadi ada hubungannya, 9 sekte abadi lainnya akan saling membantu. Ya, selama 9 sekte abadi lainnya mengirimkan orang kuat, mengapa kamu tidak bisa membunuh Lu Chen? Masalahnya sekarang adalah kita harus memberikan bukti bahwa Lu Chen membunuh kepala sekte saya, jika tidak, kita tidak akan bisa mengatakan apapun tentang sekte abadi lainnya. Bukti, dari mana buktinya? Dugaan kami adalah buktinya, dan hilangnya Lu Chen adalah buktinya. Pada saat itu, para tetua sangat marah dan berdiskusi satu demi satu, tidak diragukan lagi menuding Lu Chen. Ketika mereka pergi, hanya Xia Bulai yang tersisa berbicara dengan Lu Chen di lereng gunung. Sekarang Xia Bulai sudah mati dan Lu Chen sudah tiada, orang bodoh manapun tahu siapa yang melakukannya. Di mana cincin abadi Xuanlei milik Tuan? Ketika wakil kepala tiba-tiba bertanya, semua tetua tiba-tiba sadar dan mencari kemana-mana. Tetapi semua tetua mencari untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat menemukan cincin abadi Xuanlei, jadi mereka semua panik. Cincin abadi Xuanlei adalah harta karun dari sekte abadi Xuanlei, hanya kepala sekte Xuanlei yang berhak memakainya, dan dia menggunakan ini untuk memerintahkan sekte abadi Xuanlei naik dan turun. Jika benda ini diambil oleh Lu Chen, itu akan sangat buruk. Di masa depan, kepala baru Xuanlei akan mengambil posisi, apa yang akan dia gunakan selain cincin abadi Xuanlei. Cobalah dengan wakil kepala, jika cincin abadi Xuanlei masih ada di sekte ini, semua orang pasti akan merespons. Wakil kepala mengerutkan kening, dan melakukan teknik rahasia, memanggil cincin abadi Xuanlei. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang teknik rahasia ini, hanya orang-orang tingkat tertinggi di Xuanlei Xianmen yang mengetahuinya. Nyatanya hanya ada 3 orang, Xia Bulai, Tetua Agung dan dia. Xia Bulai dan Tetua Agung sudah mati, dan dialah satu-satunya yang mengetahui teknik rahasia ini. Setelah teknik rahasia dilakukan, dalam waktu kurang dari 10 napas, cincin abadi Xuanlei yang menghilang akhirnya merespons. Di suatu tempat di tanah,
sebuah cincin biru tiba-tiba muncul dari tanah dan melayang tanpa tujuan di udara, seperti benda tak bertuan, menunggu pemilik baru. Cincin abadi Xianlei. Wakil kepala sangat gembira, dan buru-buru mengulurkan tangannya, dan mengambil cincin peri biru. Cincin peri Xuanlei berbeda dengan cincin peri lainnya. Ini adalah cincin peri khusus yang dapat meninggalkan pesan. Wakil kepala mentransfer Xian Yuan, menyekanya pada cincin peri biru, membuka batasan pada cincin peri, dan benar-benar mendengar pesan terakhir Xia Bulai di cincin peri Xuanlei. Orang yang membunuhku, Lu Chenye, 10 Dewa Agung akan membalaskan dendamku. Berjalan keluar dari Xuanlei Xianshan dan Xuanlei Xianmen, Lu Chen memimpin kerumunan ke Yingsu. Yang lain tidak memiliki tempat yang baik untuk dikunjungi ketika mereka pertama kali memasuki alam abadi, tetapi Lu Chen memilikinya. Dan Xiu, pendukung terbesar tentu saja adalah Danzong. Adapun sekte abadi lainnya di Yingsu, Lu Chen tidak ingin pergi, dia juga tidak bisa. Dia memimpin seluruh pasukan ke gerbang abadi Xuanlei di alam abadi kuning, dan juga mendirikan akademi murid khusus yang luar biasa, yang mengejutkan gerbang abadi di Yingsu. Sekte abadi itu tidak mengetahui apa yang terjadi di luar jendela. Mereka kurang lebih mengetahui informasinya, dan bahkan menduga bahwa kematian Xia Bulai ada hubungannya dengan dia. Akan menjadi hantu jika memasukkan dia dan pasukannya. Dia memukuli Xia Bulai sampai mati, dan segera membawa orang pergi. Tidak ada orang lain di lereng Gunung Xuanlei, jadi mustahil untuk tidak mencurigainya. Di kota Yingsu, terdapat ratusan juta makhluk abadi, yang sebagian besar adalah manusia abadi, yang merupakan sebagian besar. Ada juga ras abadi yang tak terhitung jumlahnya di sini, seperti ras roh, ras iblis dan ras Ming, dan bahkan ras binatang. Keempat ras ini bersifat netral dan memiliki hubungan baik dengan umat manusia. Mereka diizinkan memasuki negeri dongeng Penglai, dan bahkan datang ke kota abadi untuk berbisnis. Di kota Yingsu, terdapat berbagai macam orang dan organisasi, tetapi tidak ada gerbang peri. Semua gerbang besar abadi tidak memasuki Yingsu, tetapi didirikan di pinggiran Yingsu, menempati berbagai gunung peri, dan tidak dikontrol secara ketat oleh Yingsu. Oleh karena itu, setelah Lu Chen memimpin kerumunan ke kota, mereka dilindungi oleh penjaga di kota dan sangat aman. Faktanya, dengan kekuatan tempur Lu Chen, dia pada dasarnya akan mendorong wilayah Yingsu secara menyeluruh, dan 10 sekte besar abadi tidak akan takut untuk bergabung untuk membunuh mereka. Namun, level keseluruhan Legiun Zelot belum membaik, dan mereka berlatih kungfu Tiangang Void, yang merusak diri sendiri. Mereka lemah di level yang sama dan hanya bisa mengalahkan makhluk abadi di level yang lebih rendah. Lu Chen harus memikirkan mereka. Menurut latihan kungfu Tiangang Void, untuk melawan musuh setingkat makhluk surgawi, seseorang setidaknya harus menerobos ke tingkat Xuanxian atau lebih tinggi. Di antara lebih dari 5.000 anggota Legiun Fanatik, kecuali beberapa anggota inti yang tidak memerlukan banyak berkas seni bela diri dan dapat mempertahankan tingkat kekuatan tempur tertentu, kekuatan tempur orang lain berkurang, yang membuat Lu Chen merasa sangat sakit kepala. Saya tidak tahu apakah Legiun yang menahannya, atau dia yang menahan Legiun. Seluruh Legiun berlatih kungfu Tiangang Void, dan dalam waktu singkat, wilayah mereka telah meningkat dengan sangat cepat. Bahkan jika kekuatan tempur mereka satu tingkat lebih rendah, mereka hampir tidak bisa melawan makhluk abadi bumi awal. Dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk memasuki alam abadi, mampu mencapai kekuatan tingkat tinggi tidak berarti menahannya sama sekali. Tapi musuh-musuhnya selalu sangat kuat, dan seringkali mereka lebih tinggi dari alam besar, atau bahkan beberapa alam besar. Anggota Legiun bukanlah keturunan Jiulong, jadi wajar jika mereka tidak bisa mengikuti ritmenya. Oleh karena itu, ia berharap dapat menemukan cara untuk memperbaiki pembuluh darah bela diri yang rusak akibat kungfu Tiangang Void, sehingga saudara-saudara Legiun tidak hanya dapat berlatih kungfu Tiangang Void, tetapi juga mempertahankan kekuatan tempur aslinya. Tapi metode ini tidak ada dalam ingatannya, dan dia tidak tahu di mana menemukannya. Saya harus pergi ke Danzong untuk mencoba peruntungannya. Jika Danzong memiliki metode ini, maka akan dikembangkan. Di Yingsu, Dao Alkimia adalah cabang dari sekte tersebut, dan Master Sekte Bai keluar untuk menemui Lu Chen secara langsung. Lu Chen adalah alkimia peringkat ketiga, peringkat yang sama dengan Master Sekte Bai, jadi Master Sekte Bai secara alami tidak akan mengabaikan Lu Chen. Terlebih lagi, dalam penilaian ramuan, Lu Chen memenangkan penghargaan untuk cabang Yingsu. Master Sekte Bai semakin menyukai Lu Chen,
dan memenuhi persyaratan Lu Chen sebanyak mungkin. Bahkan jika Lu Chen membawa 5.000 tentara dari Legiun, dia mencoba yang terbaik untuk mengurusnya. Tanpa melanggar aturan Danzong, dia menerima seluruh pasukan fanatik. Sama seperti di cabang kecil Danzong, Master Sekte Bai menempatkan Legiun Lu Chen di luar cabang besar, dan tidak membiarkan Legiun fanatik memasuki cabang besar. Ada sebuah gunung kecil di belakang Dafenzong, yang biasanya tidak berpenghuni, tetapi hanya digunakan untuk menanam beberapa obat abadi, dan kebetulan diserahkan kepada pasukan Lu Chen untuk ditinggali. Meski gunung belakangnya tidak besar, namun lebih dari cukup untuk menampung lebih dari 5.000 orang. Legiun fanatik mendirikan tenda di gunung belakang dan segera menetap di sini. Meskipun energi abadi Haosan tidak sebaik Xuanlei Xianshan, namun tidak kalah dengan tempat lain. Menyediakan legiun fanatik untuk budidaya jelas tidak menjadi masalah, tetapi konsentrasi energi abadi tidak tinggi, dan kecepatan budidaya lebih lambat. Faktanya, berlatih perlahan di negeri dongeng adalah hal yang sangat normal. Lagi pula, tidak setiap tempat memiliki energi abadi yang begitu kuat, bahkan sekte abadi pun tidak. Jika ingin berlatih di tempat dengan keabadian tinggi, tidak boleh di kota Yingsu. Anda hanya dapat menemukannya perlahan di luar. Master Sekte Bai memperlakukan Lu Chen dengan baik, dan ingin Lu Chen menjadi wakil master dari sekte cabang besar Yingsu, tetapi ditolak oleh Lu Chen. Wakil raja yang seperti apa? Itu berarti tidak menjalankan bisnis dengan benar. Lu Chen lebih suka berlatih di gunung belakang yang seperti peri daripada membuang-buang waktunya menjadi wakil raja. Lu Chen memesan sejumlah besar obat abadi dari Baizong, serta sejumlah pil binatang abadi tingkat keempat, dan kembali ke gunung belakang. Ranah keseluruhan Legiun fanatik telah mencapai tingkat tinggi, dan Kung Fu Tiangang Void dengan cepat mengangkat mereka, dan mereka telah mencapai puncak bumi abadi. Tidak akan lama lagi saudara-saudara akan menerobos makhluk surgawi, dan mereka akan membutuhkan banyak dukungan ramuan Jiuxuan pada saat itu. Lu Chen perlu membuat persiapan terlebih dahulu. Sekte Dafen memiliki obat-obatan abadi dan pil binatang abadi tingkat keempat, jadi tentu saja mereka tidak akan melepaskannya. Berkultivasi di wilayah cabang besar Yingsu tentu saja tidak akan diganggu. Siapapun yang berani membuat onar di tempat Danzong pasti akan lapar dan mencari kematian. Yingsu bukanlah Zuzu, dan sekte abadi di sini tidak terlalu kuat. Tidak ada yang super abadi seperti Duan Suiliu, dan tidak ada leluhur Duan Long sebagai pendukung, yang tidak mampu memprovokasi Dao Alkimia. 3 bulan kemudian, prajurit terakhir dari Legiun Fanatik menerobos negeri ajaib surgawi. Sejak itu, Legiun Fanatik telah sepenuhnya menjadi Legiun Surgawi. Dunia ini misterius dan kuning, dan yang abadi adalah titik balik terbesar, tetapi juga merupakan rintangan besar yang tidak mudah untuk dilewati. Jika tidak akan memakan waktu lebih dari 3 bulan bagi 5.000 legioner yang berlatih Kung Fu Tiangang Void untuk menerobos. Apalagi energi abadi di sini tidak sebaik Xuanlei Xianshan, sehingga kecepatan kultivasi secara alami tidak secepat sebelumnya. Karena energi abadi di Gua Xianlei mengering, Lu Chen tidak memiliki energi abadi dengan konsentrasi tinggi dan kemurnian tinggi untuk diserap, sehingga kecepatan kultivasinya juga melambat, dan peningkatan pesat alam seperti sebelumnya tidak ada lagi. Dalam 3 bulan ini, Lu Chen baru menembus alam kecil, tahap tengah keabadian. Dibandingkan dengan kecepatan peningkatan sebelumnya di Gua Xianlei, ini jauh lebih lambat, tetapi peningkatan masih merupakan hal yang baik, lebih baik daripada tidak sama sekali. Meskipun itu hanya terobosan di dunia kecil, kekuatannya telah meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Lu Chen berencana untuk mengasingkan diri sampai dia menerobos Xuanxian, dan kemudian meninggalkan Yingzu untuk berlatih di daerah yang lebih tinggi. Tetapi pada saat ini, Master Sekte Bai tiba-tiba berlari dan memberitahu Lu Chen kabar baik. Alam rahasia hati abadi belum dibuka selama ribuan tahun, tetapi hari ini tiba-tiba meledak dengan energi abadi yang kuat, yang berarti akan segera terbuka. Ini adalah dunia rahasia yang jarang dibuka, dan waktu pembukaannya tidak teratur. Terkadang dibuka sekali dalam puluhan juta, dan terkadang dibuka sekali dalam puluhan ribu tahun. Siapapun yang bisa mengejar adalah keberuntungan. Ada begitu banyak peluang di alam rahasia hati peri, peluang itu tidak boleh dilewatkan, dan peluang itu tidak akan pernah datang lagi. Siapa yang tidak ingin memasuki dunia rahasia dengan begitu banyak peluang? Mendengarkan penjelasan Master Sekte Bai tentang manfaat alam rahasia hati peri, Lu Chen mengajukan pertanyaan di dalam hatinya, jika semua makhluk abadi di seluruh alam peri ditumpuk,
pasti ada banyak makhluk abadi di alam rahasia. Peluangnya juga diambil dalam sekejap. Petik 2. Kamu terlalu khawatir, kenyataannya tidak seserius yang kamu kira. Alam rahasia hati abadi memiliki penghalang masuk, tidak semua orang bisa masuk, hanya malaikat yang bisa masuk. Jika kamu lebih tinggi atau lebih rendah dari peri, jangan pernah berpikir untuk masuk. Kamu hanya bisa menatap kosong ke pintu masuk dunia rahasia. Yang paling penting adalah alam rahasia hati abadi berada di dalam kota Yingsu. Sekarang pemerintah Yingsu telah mengambil tindakan, dan hanya murid sekte abadi di Yingsu yang diizinkan masuk. Sekte abadi dari negara bagian lain tidak boleh datang ke sini untuk mendapatkan manfaatnya. Kecuali sekte abadi, baik Danzong maupun Sangzong berhak memasuki alam rahasia. Selama mereka termasuk dalam cabang besar sekte Yingsu Pildao, semua makhluk abadi bisa masuk. Sekte Master Bai menjelaskan, "Oh, semua gerbang peri di Yingsu." Lu Chen tertegun sejenak, lalu bertanya sambil tersenyum, "Jadi, 10 sekte abadi teratas di Yingsu telah berkumpul." Ini tidak bisa dihindari. 10 sekte abadi teratas telah mengembangkan yang paling abadi untuk Yingsu. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah sumber utama bakat untuk Yingsu dan telah berkontribusi paling banyak untuk Yingsu. Sekte abadi kecil dan menengah lainnya jauh tertinggal. Dapat dikatakan bahwa setiap kali alam rahasia hati peri dibuka, kekuatan utama yang memasuki alam rahasia untuk mencari peluang adalah 10 gerbang peri teratas. Kata Master Sekte Bai, 10 gerbang abadi teratas semuanya memasuki alam rahasia hati abadi, dan jika saya masuk, itu mungkin sangat hidup. Lu Chen tersenyum. Tentu saja ini hidup. Saya mendengar bahwa Anda membunuh kepala sekte abadi Xuan Lei dan membuat marah 10 sekte abadi besar. 10 gerbang besar abadi telah mengeluarkan perintah pembunuhan kepadamu. Setiap kali mereka melihatmu, mereka akan memenggal kepalamu. Tetapi Anda berkultivasi di Dafenzong. Tidak peduli apapun perintah yang diberikan oleh 10 sekte abadi teratas, mereka tidak berani pergi ke tempat Danzong untuk bertindak sembarangan, kecuali sekte abadi mereka tidak ingin bertahan hidup. Master Sekte Bai melirik Lu Chen, lalu berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu takut jika kamu memasuki alam rahasia, kamu akan diburu oleh 10 sekte besar abadi, lalu mati di alam rahasia?" "Ya, aku sangat takut, sangat takut." Lu Chen sebenarnya mengatakan itu, menggoda Master Sekte Bai seperti ini, tapi dia tidak berharap Master Sekte Bai menganggapnya serius. "Jangan takut, aku sudah membuat pengaturan untukmu. Aku akan membiarkan 4 penjaga utama dari sekte cabang besar pergi bersamamu. Aku yakin tidak ada yang akan memikirkanmu. 4 penjaga utama tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga penjaga pribadi Sang Susrain. Mereka juga terkenal di Yingsu. Demi Sang Susrain, 10 sekte abadi umumnya tidak berani bertindak gegabah. Jika mereka berani menyerang ke-4 penjaga, itu sama saja dengan menamparkan wajah Sang Susrain. Obat mujarab dari 10 sekte abadi semuanya dibeli dari cabang besar Yingsu. Sekte ini terutama menggunakan obat mujarab untuk membalas dendam dan membuat leher mereka tersangkut, sehingga mereka akan merasa lebih baik. Kata Master Sekte Bai, penjaga Dafenzong, yaitu seni bela diri di dalam Danzong, juga haruslah Dansiu. Yaitu, budidaya ganda alkimia dan seni bela diri. Berfokus pada seni bela diri, menjadikan alkimia sebagai prioritas kedua, dan bahkan tidak lagi berlatih alkimia. Penjaga, dan wali Danzong semuanya memiliki model yang sama. Mereka semua adalah Dansiu yang resmi terdaftar di Danzong. Mereka dibudidayakan dengan sumber daya Danzong yang besar, tetapi mereka dikendalikan oleh Danzong. Melayani Danzong, Danzong memungkinkan mereka berlatih alkimia dan seni bela diri. Budidaya ganda alkimia dan seni bela diri non-staff seperti Lu Chen tidak dikembangkan oleh sumber daya Danzong, atau dikendalikan oleh Danzong, juga tidak melayani Danzong, jadi Danzong tidak akan menerima budidaya ganda Danwu seperti itu. Danzong juga memiliki standar ganda. Adapun jubah peri, setelah Lu Chen memakainya, itu pada dasarnya adalah jimat. Jika 10 sekte abadi teratas tidak memiliki otak yang demam, mereka tidak akan berani menyentuh Lu Chen. Tapi memakai jubah alkimia mewakili alkimia murni, jadi jangan memasuki dunia rahasia hati peri. Seorang kultivator alkimia murni berkonsentrasi pada alkimia, tidak berlatih seni bela diri, dan tidak akan membuang waktu dan energi untuk seni bela diri. Sekalipun seorang kultivator alkimia murni memiliki bidang seni bela diri, itu karena kebutuhan akan budidaya alkimia,
dan memiliki banyak sumber daya. Ia memiliki sedikit kekuatan tempur, dan tidak membutuhkan kekuatan tempur. Dan peluang alam rahasia hampir menjadi milik seni bela diri, dan tidak ada hubungannya dengan alkimia, jadi apa gunanya alkimia? Danzong telah lama menetapkan bahwa Danxiu tidak akan memasuki dunia rahasia, dan tidak akan bersaing dengan Wuxiu untuk mendapatkan kesempatan menghindari ketidakpuasan di antara para pejuang di dunia. Jika Lu Chen lewat dengan mengenakan jubah abadi, bahkan jika Master Sekte Bai tidak bisa menghentikannya, dia akan dihentikan oleh penjaga rumah Yingzhu di pintu masuk alam rahasia, dan dia tidak akan diizinkan masuk sama sekali. Tidak ada gunanya jika Lu Chen memanfaatkan celah tersebut dan mengenakan jubah lain untuk memasuki alam rahasia, tetapi mengenakan jubah peri di alam rahasia. Jika Danxiu tidak memasuki alam rahasia, jika Danxiu muncul di alam rahasia, maka tidak akan dikenali, bahkan akan dianggap curang. Pada saat itu, mereka yang harus dipukuli dan dibunuh tidak akan dilindungi oleh Danzong, dan mereka juga tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, jika Lu Chen memasuki dunia rahasia, dia harus masuk sebagai seorang pejuang dan tidak akan menikmati perlakuan khusus apapun dari Danxiu. Di dunia rahasia, tidak ada yang mengawasi, dan seringkali tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mengenai pengaturan Master Sekte Bai, Lu Chen memiliki pendapat berbeda, dan berkata, jika 10 gerbang besar abadi memindahkan 4 penjaga dan membunuh kita semua untuk membungkam mereka, siapa yang tahu bahwa mereka melakukannya? Cukup bagi sang suzerain untuk mengetahuinya. Tidak diperlukan bukti. Saat itu, sang suzerain akan segera menjepit lehernya, sehingga mereka tidak bisa membeli ramuan untuk berlatih. Kata Master Sekte Bai, bagaimana kalau mereka tidak takut kamu terjebak? Lu Chen bertanya balik, sebab, meski 4 penjaga utama memasuki dunia rahasia, mereka adalah pejuang biasa dan tidak dilindungi oleh Danzong. Tanpa perlindungan Danzong, hanya mengandalkan Bai Zongzu, dapatkah ini dilindungi? Jika 10 sekte abadi teratas tidak memberikan muka kepada Master Sekte Bai, mereka masih bisa membunuh mereka, tetapi ketika semua orang mati, apa gunanya terjebak di leher ramuan orang lain? Terlebih lagi, Anda tidak akan bisa terjebak di leher seseorang terlalu lama, dan pada akhirnya Anda tetap harus melepaskannya. Jika tidak, jika mereka naik untuk membuat masalah, selama masalah tersebut sampai ke istana Danxian di Zuzu, Anda, Master Sekte Bai, harus dengan patuh mengaku. Ini, pada saat itu, Master Sekte Bai terdiam, dan tiba-tiba menemukan ada celah besar dalam pengaturannya. Itu hanya melebih-lebihkan pengaruh diri sendiri dan meremehkan kemampuan orang lain. Seperti yang dikatakan Lu Chen, setelah 10 sekte abadi teratas tidak memberinya wajah dan mulai membunuhnya secara langsung, tidak ada gunanya dia terjebak di masa depan, dan itu juga akan kehilangan maknanya. Jika keempat penjaga ingin memasuki dunia rahasia untuk mencari peluang, pergilah sendiri. Jangan menjadi pengawalku, aku tidak membutuhkan pengawal, kata Lu Chen. Yah, tidak apa-apa jika kamu tidak pergi, setidaknya aman di Dafenzong. Master Sekte Bai menghela napas. Siapa bilang aku tidak mau pergi? Lu Chen melihat bahwa Master Sekte Bai telah salah paham, jadi dia berkata lagi, memasuki dunia rahasia dan mencari peluang, bodoh sekali jika saya tidak pergi, saya pasti akan pergi. Kamu hanya berada di tahap tengah dari Celestial Immortal, dan tanpa perlindungan lain, kamu tidak takut 10 sekte abadi besar akan mengambil kesempatan untuk menyerangmu. Kata Master Sekte Bai, saya tidak takut dengan 10 sekte abadi teratas, saya hanya takut setelah memasuki alam rahasia hati peri, saya akan menemukan bahwa saya tidak memiliki kesempatan yang saya inginkan, dan waktu pelatihan emas saya akan terbuang percuma, kata Lu Chen.